فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatu Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Salah ambil buku. Oh enggak ada. Masih apa pembahasan masalah syuf'ah. Masyaallah agak panjang. Tapi alhamdulillah faedah banyak. Wa yastadilluna ala dzalika bima rawahul Bukhari. Yaitu maksudnya adalah kelompok Hanafiyah, mereka mengatakan tetangga para jiran itu berhak untuk memiliki syuf'ah walaupun sudah ada pembatasan, sudah ada pembagian tanah yang jelas, misalkan batas tanah, mereka tetap membolehkan jar tetangga untuk membeli daripada yang lain, yaitu apa, lebih berhak daripada orang luar. Dalilnya yang diriwayatkan oleh Bukhari an Abi Rafi' qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-jar ahaqqu bi siqbih, bahwasanya tetangga itu lebih berhak kepada siqb. Masalahnya apa, enggak disebutkan apa makna siqb di sini. Kalau seandainya hadis ini disyarah oleh hadis yang setelahnya, siqb maksudnya adalah apa? Adalah rumah yang terdekat, rumah tetangga juga. Makanya disebutkan setelahnya, kita baca wa bima rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Tirmidzi an Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jar jarud dar ahaqqu bid-dar, yaitu apa, tetangga atau jiran sebuah rumah lebih berhak pada rumah itu. Sebelum Anda menjual rumah ke orang ketiga, maka jiran Anda itu lebih berhak untuk membelinya. Baik. Disebutkan di dalam Lisanul Arab siqab yaitu apa? Saqab dan saqab. Ayo. Maknanya adalah tiang atau apa? Yaitu tiang yang menopang rumah atau tiang yang panjang di tengah rumah. Maksudnya ini adalah apa? Zikrul ba'd urida bihil kul, menyebutkan sebagian, maksudnya adalah semua, maksudnya adalah rumah itu sendiri. Berarti hadis tadi ditafsirkan oleh hadis yang setelahnya. Cuma apa, untuk yang hadis Samurah disebutkan dalam catatan kaki di sini, ini dari sanad Al-Hasan dari Samurah. Sementara riwayat Hasan dari Samurah ini ada kritikan. Nah, ini penyakit, ini adalah apa? Masalah penyakit hadis, masalah ilal. Dan juga Al-Hasanul Basri mudallis dan melakukan an-anah. Kemudian kembali ke atas, warawa ashabus sunanil arba'ah an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jar ahaqqu bi syuf'ati jarih, tetangga itu lebih berhak kepada syuf'ah tetangganya, yungtadharu biha, yaitu apa? Dia boleh untuk ditunggu, dinantikan. Sebelum Anda menjual ke orang luar, maka hendaknya apa? Anda nantikan penawaran dari tetangga lebih dulu. Wa in kana ghaiban, walaupun dia sedang tidak ada di situ. Idza kana tariquhuma wahid, kalau jalannya itu sama, yaitu apa? Lorong di antara dua rumah, atau mungkin ya lorong itu sendiri, jalan kecil itu jalannya adalah sama. Baik, dikatakan wa hadza hadisun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Baik. Dan juga Az-Zailai menukilkan dari At-Tanqib bahwasanya ini adalah hadis yang sahih. Baik, kita
Tengok bagaimana cara menjamakkan permasalahan ini. Wa qalu, kelompok Hanafiyah mengatakan inna dharara alladhi qasada syari'u raf'ah, sesungguhnya kerugian atau bahaya yang diinginkan untuk dihilangkan oleh si pembuat syariat, huwa dhararul jiwar, yaitu kerugian dari para jiran, hubungan pertetanggaan. Fa innal jar qad yusi'u ila jarih, karena terkadang seorang jiran, seorang tetangga itu berbuat buruk kepada tetangga yang lain, dan ini sering terjadi juga, mungkin dengan asap pembakaran sampai ke rumah tetangga, sehingga buat batuk-batuk atau sesak nafas, atau ya hitam jadinya rumah tetangga mungkin. Atau terutama kalau mungkin kita berdekatan dengan orang-orang yang suka masak khinzir, naudzubillah, bau busuk, kata teman anak yang di Medan dulu. Sering tetangga saya yang orang Kristen tuh masak daging babi, katanya sedap, tapi baunya busuk sekali katanya. Demikian pula yang pakai musik-musik, orang pengen tidur terganggu oleh musik, orang sedang sakit gigi tapi dengar musik rock and roll, ini tetangga jelas terganggu. Kata beliau, bi ta'liyati jidari, boleh jadi terganggu karena dindingnya itu sangat tinggi, yaitu rumah tetangga mungkin dibuat tingkat 3, lalu yang atas boleh mengintip ke rumah tetangga. Wa tatabu'i aurati, tetangga mungkin cari-cari, yaitu ingin menengok aurat tetangga yang lain, atau ingin mengintai, mencari kekurangan. Aurat boleh jadi artinya adalah kekurangan, memang makna asal aurat adalah kekurangan, naqs. Cari-cari aib tetangganya. Wa tatallu'i ala ahwali, mengintai keadaan. Dan ini malu kalau orang sudah mengaji masih suka mengintai rumah tetangga, seperti yang pernah terjadi juga di Damaj itu, ngintip-ngintip. Malulah, ada anak-anak gadis tetangga diintai padahal sudah mengaji. Ini memalukan sekali. Tak tahu bagaimana hak tetangga. Dosa lebih banyak daripada mengintai orang yang bukan tetangga, dan semuanya dosa. Faja'ala lahu syari'u hadzal haq, maka pembuat syariat membuat hak ini. Dari sini kalamnya betul. Cuma perlu dibahas tentang masalah syuf'ahnya itu. Masalah tetangga memang akan dirugikan oleh tetangga-tetangga yang lain seringkali. Padahal diharapkan mendatangkan keuntungan. Liyuzila bihi dharar, untuk menghilangkan dengan hak syuf'ah tadi kerugian an-nafsih, dari dirinya sendiri, wa harami, haram yaitu kehormatan dia dan kehormatan keluarga, wa malih, dan harta dia. Memang dari sisi ra'yu, dari sisi sudut pandang akal, ini bagus pendapat Hanafiyah di sini. Yaitu sebelum dijual ke orang yang lain, ke orang ketiga, sebaiknya ditawarkan ke tetangga kita. Ada mau beli tanah ini tidak? Karena saya mau pindah rumah, saya mau tinggal di Langkawi aja lah, misalkan. Kalau ingin hidup lebih bising-bising mungkin. Sementara kalau saya jual ke orang ketiga, jangan-jangan orang ketiga itu tidak selesai dengan Anda tidak selesai dengan dia atau anak-anak dia. Kalau Anda mau, Anda beli semua ini. Tentunya ini dari sisi adab bagus. Cuma apakah wajib seperti case yang pertama, case masalah syuf'ah atau tidak? Kalau Hanafiyah mengatakan iya, ini seperti case syuf'ah yang lain, yaitu hukumnya adalah wajib, dalam artian tetangga berhak untuk membeli daripada yang lain-lain, dan berhak membatalkan jual beli orang pertama dan orang ketiga. Kemudian dikatakan walil jar hurmatun wa haq, tetangga itu memiliki kehormatan dan hak. Hasallahu alaihi ma wa rasuluh, Allah dan Rasulnya telah mendorong kita untuk memenuhi hak dan kehormatan tetangga. Iya, dalilnya banyak sekali. Wal jaril qurba wal jaril junud, tetangga yang masih punya hubungan kekerabatan dan tetangga yang ajnabi, yang bukan kerabat, semuanya berhak, wajib untuk kita berbuat baik kepadanya. Memang ayat-ayat bersifat umum. Wa amara bi ikrami, memerintahkan untuk memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Wa nafal imana amman asa ilaih, dan Nabi meniadakan keimanan dari orang yang berbuat buruk kepada tetangganya.
Hadis siapa itu? Abdullah bin Amr ibn al-As kalau tidak salah. Baik. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man apa itu? Lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Yaitu apa? Tidak, demi Allah tidak beriman dalam dalam 3 kali itu. Yaitu siapa? Yaitu Rasulullah mengatakan seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan orang tersebut. Dan seterusnya, memang ini dalil-dalil umum dan itu adalah betul tentang masalah ini. Ada salah, yaitu hadis Abi Syuraih Al-Khuzai. Abi Syuraih Al-Khuzai diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan juga hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tamam. Fanadhara qaumun ila adillati kullin minal fariqain. Nah, ini cara menggabungkan cara mengkompromikan dua madhab. Ini insya Allah kita akhirkan pada pembahasan yang akan datang. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.